Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas, yaitu bab 2 kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka umumnya terdiri dari 4 subbab, yaitu subbab kajian teori, subbab kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian subbab kerangka berpikir, dan terakhir adalah subbab hipotesis tindakan. Untuk subbab kajian teori itu membahas tentang variabel X dan variabel Y. Untuk subbab kajian teori itu berisi teori-teori yang relevan atau teori-teori yang sejenis dengan penelitian yang kita lakukan. Sebaiknya teori-teori tersebut diambil dari teori-teori yang terbaru dan diambil dari berbagai aliran. Kesalahan umum yang terjadi pada saat menuliskan kajian teori adalah penulis hanya menumpuk pengertian dari teori yang dikutip. Seharusnya penulis itu menyampaikan hubungan antar variabel yang terkait dengan tindakan yang dilakukan, yaitu apa yang ingin ditingkatkan, siapa yang ditingkatkan, dan bagaimana cara melakukan tindakannya. Kemudian, pada kajian teori, sebaiknya peneliti mengutip minimal 3 pendapat para ahli pada setiap konsep tersebut, yaitu pada 3 untuk X dan 3 untuk Y. Kemudian yang terpenting lagi adalah penulis juga harus memiliki argumen sendiri yang membahas tentang teori-teori yang telah dikutip tersebut. Ya, jadi tidak hanya menjejer atau copy paste dari teori-teori tersebut, tetapi juga harus memiliki argumen sendiri. Berikut adalah contoh subjudul pada kajian teori. Misalkan penelitian tindakan kelasnya memiliki judul meningkatkan hasil belajar fikih melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, bagi siswa kelas 7 MTSN Martapura semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Jadi hasil belajar fikih ini adalah variabel Y, kemudian pendekatan kontekstual itu adalah variabel X. Subjudul dari kajian teori ini bisa diuraikan dari variabel Y dan variabel X tersebut, ya. Misalkan variabel hasil belajar fikih, ya, maka subjudulnya bisa hakikat fikih, hakikat belajar, ya, kemudian hasil belajar, dan hasil belajar fikih. Tetapi tidak mesti harus lengkap seperti ini. Bisa jadi kita hanya menuliskan subjudul hakikat fikih dan hasil belajar fikih. Kemudian untuk subjudul dari pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, ya, subjudulnya bisa pembelajaran, hakikat pendekatan, dan pendekatan kontekstual. Atau misalkan langsung saja pembelajaran dan pendekatan kontekstual, ya. Berikut adalah contoh isi dari kajian teori. Misalkan judulnya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10-1 SMA Negeri 2 Lembar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Turnamen atau TGT pada pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2015-2016. Jadi kajian teorinya membahas tentang belajar, ya, kemudian pembelajaran dan aktivitas belajar. Ini untuk variabel Y-nya.
Sedangkan untuk variabel X-nya adalah mode pembelajaran kooperatif tipe TGT, ya, sehingga subjudul dari kajian teorinya model pembelajaran kooperatif, ya, karena tim game turnamen adalah termasuk pembelajaran kooperatif. Kemudian TGT-nya tersendiri, ya, ini model pembelajaran TGT. Kita lihat teori-teori yang dikutip. Misalkan untuk subjudul belajar. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi pada individu setelah mengalami serangkaian kegiatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Komara. Jadi ini dikutip dari Komara, ya. Kemudian kutipan berikutnya adalah Sihaan, ya. Nah, kemudian lagi adalah Jupri. Baru di bawah sini kita membuat argumen kita sendiri, yaitu berdasarkan beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa belajar ialah proses perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai akibat dari pengalaman dalam memperoleh pengetahuan baru yang meliputi perubahan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Jadi minimal kita bisa merangkumkan dari pendapat-pendapat tersebut. Begitu juga dengan subjudul yang lain. Sekarang di sini ada dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jadi kita menyimpulkan, ya. Jadi perlu diingat bahwa selain kita mengutip, kita juga harus memberikan pendapat sendiri, ya, atau argumen tersendiri, sehingga tidak terkesan kita hanya menumpuk teori-teori orang. Itu tadi contoh dari isi kajian teori. Berikutnya adalah subbab penelitian yang relevan. Jadi selain kajian teori tentang X dan tentang Y tersebut, kita juga harus mencari adakah penelitian yang relevan atau penelitian yang sejenis dengan yang kita teliti. Jadi apa judulnya, ya, di mana dilakukan, kapan dan siapa subjek penelitiannya, dan bagaimana hasil penelitiannya. Penelitian yang relevan ini bisa dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Nah, berikut contoh penelitian yang relevan. Jadi untuk penelitian yang relevan, boleh kita mencantumkan nomor di depannya, ya. Misalkan ini penelitian dari Nuha, ya, judul penelitiannya adalah penerapan model pembelajaran TGT. Meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 10A MAN Semarang 2 semester Gasal tahun pelajaran 2009-2010. Kemudian kita tuliskan kesimpulan dari penelitian tersebut apa, ya. Ini, ya. Berikutnya penelitian dari Dianto, ya. Judulnya ini, ya, penerapan model pembelajaran cooperative learning melalui TGT dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Sini juga kesimpulan dari penelitiannya, ya, secara singkat. Nah, ini berarti ada 2 hasil penelitian yang relevan, ya. Kemudian di bawahnya bisa kita simpulkan, ya, dari kedua penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Huda dan Dianto, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif TGT merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dikatakan TGT dapat meningkatkan beberapa deskriptor yang menunjukkan perilaku aktif siswa dalam belajar. Nah, itu contoh dari penelitian yang relevan. Berikutnya adalah subbab kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu umumnya berupa gambar alur atau skema, ya. Seperti, ya, yang memuat tentang masalah sebelum dilakukan penelitian dan setelah dilakukan tindakan. Berikut contoh kerangka berpikir, ya.
Ini kondisi awal, kemudian kondisi ketika dilakukan tindakan, dan kondisi akhir. Ya, kondisi awal misalkan guru belum menggunakan pendekatan kontekstual, siswanya hasil belajar fikihnya rendah. Kemudian setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan pendekatan kontekstual, ya ada 2 siklus misalkan, ya kontekstual dengan menggunakan abstrak pada siklus pertama, kemudian pada siklus kedua diperbaiki kontekstual abstrak dan konkret, yang menghasilkan hasil belajar fikih meningkat. Inilah kondisi akhir yang diharapkan. Nah, ini contoh lain dari kerangka berpikir. Silahkan dicermati sendiri ya. Nah, ini bisa kita uraikan dalam bentuk kalimat ya pada paragraf. Tetapi ini tidak mesti ya. Boleh saja kerangka berpikir hanya berupa skema ini saja ya. Subbab yang terakhir adalah hipotesis tindakan. Dalam merumuskan hipotesis tindakan bisa menggunakan formula melalui X dapat meningkatkan Y. Jadi ini formulanya melalui X dapat meningkatkan Y. Atau alternatif lain adalah bila X diterapkan di kelas maka dapat meningkatkan Y. Ya. Atau jika X diterapkan pada pembelajaran maka dapat meningkatkan Y. Jadi terserah ya, bisa menggunakan formula yang ini atau menggunakan yang di sini, pilih salah satu. Berikut contoh dari beberapa hipotesis tindakan ya menggunakan kedua formula ini. Misalkan formula melalui X dapat meningkatkan Y. Ini melalui pemberian tugas terstruktur dapat meningkatkan keterampilan menulis bahasa Inggris siswa MTS Nurul Huda. Ya. Jadi ini melalui X dapat meningkatkan Y. Begitu juga dengan ini melalui penerapan metode eksperimen kimia berbasis lingkungan dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 10 MAN Samarinda. Nah ya, contoh-contoh lain silahkan dibaca sendiri. Kemudian untuk formula yang satunya, bila atau jika X diterapkan di kelas atau pada pembelajaran maka dapat meningkatkan Y. Jadi maksudnya ini bisa menggunakan bila atau jika ya. Kemudian ini juga bisa dipilih apakah di kelas atau pada pembelajaran ya, pilih salah satu ya. Contohnya ini, bila pemberian tugas terstruktur diterapkan di kelas maka dapat meningkatkan keterampilan menulis bahasa Inggris siswa MTS Nurul Huda. Jadi yang seperti contoh terdahulu tadi ya. Jika metode eksperimen kimia berbasis lingkungan diterapkan pada pembelajaran, jadi ini tadi pakai bila, ini pakai jika. Ini menggunakan di kelas, ini menggunakan pada pembelajaran. Redaksinya sama ya, maka dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 9. Nah, silahkan dicermati contoh-contohnya. Jadi silahkan dipilih apakah menggunakan formula yang ini ya atau formula yang ini, terserah ya. Nah, berikut adalah contoh dari hipotesis tindakan ya, lanjutan dari contoh yang terdahulu tadi. Jadi ini adalah hipotesisnya seperti ini bunyinya. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tim game turnamen dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Lembar pada pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2015-2016. Nah, ya ini mungkin sebaiknya ditambah di sini ya, berdasarkan ya, tambah redaksinya ya.
berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah, nah ini ya, bisa seperti ini redaksinya. Jadi berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, jadi kan ini di atasnya adalah kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10.1 SMA Negeri 2 Lembar pada pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2015 dan 2016. Nah, itulah contoh dari bab 2 kajian pustaka, ya. Nah, demikian para peserta PJJ di mana saja berada. Pada sesi berikutnya nanti kita akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.